tak sayang, maka sebelum kami melanjutkan video ini, maka kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irma Febiani dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahyu. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadine. Perkenalkan, nama saya Mary Juniati. Perkenalkan, nama saya Repa Syafira. Dan tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memperjelaskan sedikit pengetahuan tentang kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia pada awal masa pemerintahan Orde Baru. Yuk simak video ini. Kamu pastinya sudah tidak asing lagi dong ketika mendengarkan kata Orde Baru. Ya, Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Informasi aja nih, yang membuat nama Orde Lama itu adalah pemerintahan Orde Baru. Padahal Bung Karno tidak suka loh sebutan itu. Dia lebih suka disebut masa Orde Revolusi. Nah, kalian pastinya penasaran dong apa saja sih yang bakal kami jelaskan dalam video ini. Materi yang dapat kami jelaskan dalam video ini yaitu: satu, ada penyusun yang saat ini saya bacakan. Yang kedua, ada definisi. Yang ketiga, perkembangan politik. Yang keempat, perkembangan ekonomi. Dan yang kelima, perkembangan sosial hingga budaya. Baiklah, itulah yang nanti akan dijelaskan sama teman-teman saya berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagian definisi, yaitu sebagai berikut. Pengertian Orde Baru 1966 sampai 1998. Orde Baru ialah sebutan masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia kedua, yakni Soeharto. Orde Baru adalah sebuah tatanan norma bernegara yang dimana kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia harus diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Pasalnya, pemerintahan Indonesia sempat terancam digantikan dengan paham komunis. Hal ini dapat kita lihat pada peristiwa pemberontakan G30 SPKI dan pemerintahan Orde Baru yang menerbitkan pengembalian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai ideologi dasar negara Indonesia, pemerintahan Orde Baru kemudian dilanjutkan dengan reformasi setelah berakhir pada tahun 1998 dan ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dan jabatannya setelah menjabat lebih dari 30 tahun. Jadi, pengertian Orde Baru adalah masa pemerintahan Soeharto. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan politik. Super Semar. Super Semar merupakan peralihan dari pemerintahan Orde Lama oleh Presiden Soekarno menuju pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto. Super Semar atau Surat Pemerintah 11 Maret merupakan surat pemerintah penyebaran kekuasaan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966. Tritura, bubar PPKI, bersihkan Kabinet Dwi Kara dari unsur-unsur gerakan 30 September, turunkan harga. Langkah-langkah: 1. Pemulihan politik luar negeri, bebas aktif. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. 3. Kembali menjadi anggota PBB. 4. Ikut memprakasal pembentuk ASEAN. B. Penataan stabilitas politik. Pada 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Selanjutnya pada 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhnya Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yakni masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Lama melaksanakan penataan stabilitas politik. C. Penyederhanakan partai politik. Penyederhanaan atau penggabungan fungsi partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. D. Pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu sendiri pada masa Orde Baru berlangsung 6 kali, yakni 1971, 1977,
1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu 1971, peserta partai politik masih cukup banyak, yakni 10 partai politik. Pada pemilu ini, golongan karya meraih suara terbanyak. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Pedoman penghayatan dan pengamal Pancasila disingkat 4P atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI adalah doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebut bahwa ABRI memiliki 2 tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi strategis di dalam pemerintahan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah proses perubahan kondisi ekonomi yang suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perkembangan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapat nasional. Selama beberapa tahun sebelum Orde Baru, keadaan ekonomi telah mengalami kemerosotan terus-menerus. Pada tahun 1955 sampai 1960, laju inflasi rata-rata 25% setahun. Dalam proses periode 1960 sampai 1965, harga-harga meningkat dengan laju inflasi rata-rata 226%. Pada tahun 1966, laju inflasi itu mencapai puncaknya, yaitu 650%, diikuti oleh kemerosotan ekonomi dalam segala bidang. Demi realisasikannya stabilitas ekonomi, maka pemegang Supersemar melakukan langkah-langkah yang meliputi: 1. Tanggal 19 Agustus 1966 dibentuknya Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional DSNN. Tanggal 1 April 1969 dimulai Repelita sebagai langkah-langkah pembangunan secara bertahap dalam jangka waktu 5 tahun. Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun dimulai tanggal 11 April 1969. Menitik beratnya pada sektor pertanian. Dasar pertimbangannya adalah 75% penduduk hidup dari sektor pertanian berasal dari komunitas pertanian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sosialisasi budaya. A. Kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi berjalan dengan baik dan menghasilkan dapat terlihat dengan nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorongan keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari: pertama, penurunan angka kemiskinan; kedua, penurunan angka kematian bayi; dan peningkatan stabilitas pendidikan dasar. Selanjutnya, program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, transmigrasi; yang kedua, program keluarga bencana; yang ketiga, puskesmas dan posyandu. B. Pendidikan. Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan bimbing dengan peningkatan mutu pendidikan. Yang C. Kehidupan budaya pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian kebangsaan dan kesatuan nasional. Baiklah, itulah hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kurang bertepatan, kami mohon diberi izin dan diberi maaf. Karena apa? Karena kami manusia, bukan nabi, boy.